Janganlah mencari pekerjaan, tapi carilah ini, niscaya kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang beberapa pernyataan bahwa dikatakan kenapa Pak Kiai hanya mengajarkan zikir-zikir dan doa memohon harta kekayaan kepada Allah, tidak mengajarkan cari pekerjaan. Yang benar itu mencari pekerjaan, bukan mencari harta. Oleh sebab itulah melalui channel ini, video ini yang cukup singkat ini, kami Al-Faqir Mu'alim akan menjawabnya dan sekaligus akan menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami dengan tegas menjawab, jangan mencari pekerjaan. Sekali lagi, jangan mencari pekerjaan, tetapi carilah Allah Azza wa Jalla. Carilah Allah Azza wa Jalla bagi orang yang beriman, bagi orang Islam yang beriman. Tetapi kalau memang Islamnya Islam-Islaman, ya akan mencari pekerjaan, sehingga dia diperbudak oleh pekerjaannya. Banyak orang yang mencari pekerjaan sampai menyuap, riswah, menyogok, suap menyuap karena mencari pekerjaan. Dia tidak mencari harta. Inilah yang salah. Padahal pemilik harta adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ubahlah cara berpikir, mindsetnya diubah. Carilah harta kepada Allah. Banyak orang yang bekerja karena memang yang mencari pekerjaan. Pekerjaannya dicari sehingga menjadi, mohon maaf, karyawan pabrik, menjadi buruhnya Cina, menjadi buruhnya orang-orang asing, walaupun di negeri sendiri. Karena rumus kehidupannya adalah mencari pekerjaan, bukan mencari harta benda. Sedangkan mencari harta benda itu kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, waman, dan bermula siapa saja yattaqi, yang bertakwa oleh dia, man, Allah, kepada Allah, yaj'al, maka akan menjadikan oleh Allah, lahu, baginya, man, makhrajan, jalan keluar. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan jalan keluar baginya. Setiap permasalahannya pasti akan diselesaikan oleh Allah kalau dia bertakwa. Yaitu orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Bukan hanya masalahnya saja yang akan diselesaikan oleh Allah, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya, min haitsu la yahtasibu, dari arah mana saja yang tidak pernah menyangka-nyangka oleh dia. Coba bayangkan. Ini bukan masalah pekerjaan. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah mana saja yang tidak pernah dia duga sama sekali. Beda dengan orang yang cari kerjaan, kan? Karena dia menjadi karyawan, gajinya setiap bulan ya segitu-segitu aja. Sulit menjadi orang yang kaya raya. Sulit. Oleh sebab itulah kalau ingin menjadi orang yang kaya raya harus jadi bos. Jadi bosnya siapa? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi mohonlah kepada Allah. Karena kami Al-Faqir Mu'alim juga pernah menjadi anak muda
yang dahulu mencari kerjaan. Alhamdulillah kami memiliki seorang guru yang arif billah, yang basyirahnya luar biasa hingga kami dituntun untuk menuju kepada Allah. Sehingga walaupun kelihatannya nih nggak bekerja kan, nggak bekerja tapi nyatanya juga makan, minum, bisa kemana saja. Segalanya dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mencari pekerjaan. Kami mencari Allah. Karena memang sudah dijamin oleh Allah. Coba nih, kalau rumusnya misalnya orang bisa kaya itu kalau punya kerjaan misalnya. Pekerjaan, setelah punya pekerjaan punya harta misalnya. Tidak semua rumus seperti itu kawan. Sahabat, contoh misalnya nih janin itu loh bayi, itu kan di dalam kandungan. Siapa yang ngasih rizki? Apakah dia harus bekerja? Tidak. Dia tidak bekerja. Dia hanya tidur di dalam kandungan. Tetapi Allah memberikan rizki kepadanya. Luar biasa. Kemudian janin itu lahir ke dunia. Apakah dia harus bekerja? Semua kita dulu itu kan asalnya janin. Kita dulu semuanya bayi. Bayi. Nggak usah berpikir rasional ini itu. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Mulai dari janin sampai lahir ke alam dunia, Allah yang mencukupi rizki kepada kita tanpa kita harus bekerja. Oleh sebab itulah perbaiki niat kembali, perbaiki cara fikir yang benar sesuai dengan tuntunannya Allah dan Rasulullah SAW. Jangan ngikuti jalannya orang-orang kafir yang segalanya hanya menggunakan otak rasional mereka. Imannya ditinggalkan. Orang beriman beda dengan orang kafir. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupi dia. Orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah, pasti Allah lah yang akan menjadi kecukupannya. Innallaha balighu amrihi. Dan sesungguhnya Allah akan menyampaikan segala urusannya. Jadi orang yang bertawakal berserah diri kepada Allah, segala urusannya akan diselesaikan oleh Allah. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan untuk setiap sesuatu qadran pada kadarnya. Jadi kadar ini sudah ditentukan oleh Allah, kawan. Oleh sebab itulah mari kita benahi akidah kita, i'tiqad kita, keimanan kita yang benar. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dituntun untuk mencari Allah. Mencari Allah setiap saat kita butuh kepada Allah. Kalau kita butuh kepada Allah, pasti segalanya akan dicukupi oleh Allah. Demikian jawaban kami, semoga bisa dimengerti. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.